Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya Ibu Vicky. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Adapun peta konsep untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada konsep, kemudian yang kedua ada bentuk umum, dan yang terakhir ada cara penyelesaiannya. Nah, untuk konsep pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak, itu dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka di pertidaksamaan nilai mutlak kita hubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Pengertiannya hampir sama, jadi di pertidaksamaan itu pertidaksamaannya harus memuat tanda mutlak dan variabelnya juga harus berada di dalam tanda mutlak. Itu untuk konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Contohnya Ibu kasih contoh. Yang pertama ada nilai mutlak dari X dikurangi 1 kurang dari 2. Nah, di situ kan terlihat bahwa ada tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari X dikurangi 1 lebih dari 3. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 4. Kemudian yang keempat, nilai mutlak dari X dikurangi 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 2X dikurangi 5. Dan yang terakhir contohnya adalah nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 lebih dari sama dengan X dikurangi 2. Itu untuk contoh-contohnya. Jadi di situ udah terlihat ada tanda kurang dari, kemudian tanda lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, itu yang namanya tanda-tanda pertidaksamaan. Kita lanjutkan. Kemudian bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, itu ada tiga bentuk umum yang ini. Ya, ada 3. Kalian bisa baca sendiri-sendiri. Di situ yang pertama ada nilai mutlak dari fx kurang dari A, kemudian nilai mutlak dari fx lebih dari A, kemudian nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A, dan nilai mutlak dari fx lebih dari sama dengan A. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari fx kurang dari nilai mutlak dari gx, kemudian nilai mutlak dari fx lebih dari nilai mutlak gx, kemudian nilai mutlak fx kurang dari sama dengan nilai mutlak gx, dan nilai mutlak fx lebih dari sama dengan nilai mutlak gx. Nah, itu kemudian yang terakhir ada nilai mutlak fx kurang dari gx, kemudian yang kedua nilai mutlak fx lebih dari gx, kemudian ada lagi nilai mutlak fx kurang dari sama dengan gx, dan nilai mutlak fx lebih dari sama dengan gx. Di situ sudah terlihat, sudah bisa kalian baca contoh-contoh dari masing-masing bentuk umumnya. Nggak usah Ibu bacakan ya, kalian sudah bisa baca sendiri. Nah, kemudian kita lanjut setelah ke bentuk umum. Cara penyelesaiannya, nah ini yang sering kali ditanyakan di soal-soal nanti, yaitu cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 4 sama dengan kayak persamaan nilai mutlak ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak, kemudian yang kedua menggunakan grafik, kemudian yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak, dan yang terakhir menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri adalah nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, ini cara penyelesaiannya akan kita bahas hari ini hanya 2 dulu, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak dan menggunakan grafik. Kita lanjutkan. Untuk yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Untuk menggunakan definisi nilai mutlak, kalian harus ingat kembali definisi nilai mutlak dari X, yaitu yang pertama bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Sehingga akan berlaku nilai mutlak dari X itu kurang dari sama dengan A jika min A. Penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan A. Kemudian untuk nilai mutlak dari nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan A itu akan mempunyai penyelesaian X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan A. Kemudian yang kedua, jika bentuknya dalam bentuk fx, maka nilai mutlak dari fx kurang dari A itu penyelesaiannya akan seperti fx lebih dari sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari fx lebih dari A, maka penyelesaiannya adalah nilai mutlak dari fx kurang dari sama dengan min A atau nilai mutlak fx lebih dari A. Itu
jika menggunakan definisi nilai mutlak. Jika kalian baca, kalian pasti belum paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang pertama, nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang B, nilai mutlak dari X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, cara penyelesaiannya tadi kan sudah kita bahas. Jika ada nilai mutlak dari X kurang dari A, maka langsung penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif A dan X kurang dari sama dengan A. Maka kalau yang seperti ini, karena di sini juga tandanya sudah kurang dari sama dengan, maka kita bisa langsung menyelesaikannya adalah min 3 atau X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 3 nih. Ya, langsung seperti itu, sudah selesai. Kemudian yang B, nilai mutlak dari X min 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini ada tanda sama dengan lebih dari sama dengan. Kemudian di sini bentuknya bukan X tapi bentuknya Fx. Tadi kan sudah kita bahas yang ini. Nah, yang kedua ini ya. Maka penyelesaiannya bisa diperoleh dari Fx kurang dari sama dengan min A atau Fx lebih dari sama dengan A. Kita terapkan. Oh, berarti misalkan tadi Fx ya kurang dari min A. Berarti yang ini. Nah, berarti X min 2 kurang dari sama dengan negatif 3. Maka X-nya, min 2-nya kita pindah ruaskan ke ruas yang sebelahnya atau ruas yang satunya. Berarti jadinya X kurang dari sama dengan min 3 ditambah 2. Min 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Maka X-nya kurang dari min 1. Min 1 itu untuk penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua tadi penyelesaiannya adalah Fx. Ya, Fx lebih dari sama dengan A gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya. Berarti X min 2 lebih dari sama dengan 3. Maka X-nya lebih dari sama dengan 3 ditambah 2. Maka X-nya sama X penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 5. Jadi jika ada bentuk umum yang seperti ini, maka kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak yang tadi ya. Yang kita sudah bahas ini ada 2. Yang pertama ada nilai mutlak X kurang dari sama dengan A dan nilai mutlak X lebih dari sama dengan A. Kemudian ada nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan A dan nilai mutlak Fx lebih dari sama dengan A. Itu cara penyelesaiannya. Kemudian kita lanjutkan jika menggunakan grafik. Soalnya sama, apakah hasilnya sama dengan yang tadi kita menggunakan definisi nilai mutlak? Nah, langkahnya jika kita menggunakan grafik, maka yang pertama ada nilai mutlak X kurang dari sama dengan 3, kita gambar grafiknya terlebih dahulu. Gambar grafiknya gimana? Yang pertama yaitu Y-nya sama dengan nilai mutlak dari X. Kalian gambar dulu. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari Y sama dengan 3. Kalian juga gambar dulu di dalam satu diagram Kartesius. Nah, nanti gambarnya akan seperti apa? Kan kalian sudah belajar yang namanya menggambar grafik fungsi nilai mutlak sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nah, cara menggambarnya berarti ya seperti ini. Nah, yang ini yang berwarna hijau grafiknya yang ini. Ini untuk Y sama dengan nilai mutlak dari X. Kemudian yang garis hitam ini itu Y sama dengan 3. Nah, setelah itu kan ada titik potong di dalam grafik tersebut. Nah, titik potong tersebut adalah salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan. Kita tinggal melihat tanda pertidaksamaannya itu mau yang kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu tergantung dari soalnya. Karena tadi soalnya yang diminta adalah nilai mutlak dari X gitu ya. X kurang dari sama dengan 3 gitu kan. Kurang dari sama dengan 3. Berarti kita lihat yang Y sama dengan 3 terlebih dahulu. Di dalam grafik Y sama dengan 3, jika nilainya itu kurang dari sama dengan 3, maka daerah yang kita ambil atau angka yang kita ambil otomatis yang lebih kecil. Berarti kita lihat dari sumbu Y ini angka yang lebih kecil dari 3. Kan otomatis yang ada di bawah. Maka daerah yang kita ambil adalah daerah yang di bawah grafik Y sama dengan 3. Jadi bukan yang di atas tapi yang di bawah yang di sini. Nah, itu untuk nilai mutlak dari X kurang dari 3. Apakah berada di bawah sumbu X? Enggak, karena yang di bawah sumbu X itu bernilai
negatif. Apakah ada nilai mutlak bernilai negatif? Kan tidak ada. Maka dibatasi oleh sumbu X dan dibatasi oleh Y sama dengan 3. Kemudian ada titik potong yang pertama, yaitu titik potong X sama dengan 3 sama titik potong X sama dengan negatif 3. Nah, ternyata daerah yang kita ambil ini yang kotakan ini. Nah, kotakan itu, maka intervalnya atau kita bisa menyelesaikannya itu dengan tulisan seperti ini. Nah, daerahnya berada di antara min 3 sampai 3. Maka kita menuliskannya X lebih dari sama dengan negatif 3 dan X kurang dari sama dengan 3. Kita bisa lihat itu dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Itu adalah anggota dari interval yang kita dapatkan untuk penyelesaiannya, yaitu X lebih dari sama dengan min 3 dan kurang dari sama dengan 3. Itu untuk yang pertama, soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua adalah yang diminta adalah nilai mutlak dari X min 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, langkahnya sama dengan tadi yang nomor A. Kita gambarkan terlebih dahulu grafiknya. Yang pertama yaitu Y sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 2. Dan yang kedua adalah Y sama dengan 3. Nah, ini udah terlihat grafik yang berwarna coklat yang ini adalah untuk nilai mutlak dari Y sama dengan X min 2. Nilai mutlak dari X min 2. Kemudian untuk gambar grafik yang berwarna hitam ini, maka Y-nya itu sama dengan 3. Itu untuk gambar grafiknya. Titik potongnya, kalau tadi kan kita ketemu di nomor A itu titik potongnya di min 3 sama 3 di X-nya. Kalau yang ini berada di min 1 dengan 5. Maka tinggal kita mencari tanda pertidaksamaan yang memenuhi di dalam soalnya ini tadi. Karena yang diminta adalah yang lebih dari sama dengan 3. Kalau lebih dari sama dengan 3 berarti angkanya harus lebih besar dari 3. Minimal 3 gitu kan ya. Berarti kita lihat dari titik potongnya, kalau yang lebih dari sama dengan 3 berarti untuk Y-nya itu yang berada di atasnya. Ya. Untuk Y-nya itu daerah penyelesaiannya itu yang berada di grafik di atas grafik Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3 di sini, itu di atas, berarti di sini. Nah, ya itu untuk daerah penyelesaiannya. Maka kita bisa menyimpulkan untuk penyelesaiannya kan otomatis X-nya itu diambilnya yang kurang dari negatif 1 sama lebih dari 5. Karena yang kita ambil adalah daerah yang di atas di atas grafik Y sama dengan 3. Maka penyelesaiannya bisa dituliskan X kurang dari sama dengan negatif 1 dan X lebih dari sama dengan 5. Nah, cara menentukan tanda pertidaksamaannya itu kan tadi terlihat dari daerah penyelesaiannya. Kemudian kita lihat juga ini. Kita lihat apanya? Kita lihat ininya. Soalnya. Kalau di soalnya ada tanda sama dengan, ini kan ada lebih dari sama dengan, maka kita ngikutin di penyelesaiannya juga harus ada tanda sama dengannya. Tetapi jika di soalnya itu misalkan hanya lebih dari, maka di sini penyelesaiannya juga harus kurang dari sama lebih dari saja. Jadi tidak ada tanda sama dengan, yang ini tidak ada. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Jika masih ada yang belum paham atau masih bingung, silakan boleh bertanya di komentar video ini atau boleh bertanya via forum ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.